Engkau Tuhan yang benar, Engkau gunung batu kami. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menunjukkan yang benar kepada kami. Mari katakan bersama-sama dia gunung. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes Tuhan, Kau Tuhan semesta alam, Kau Tuhan yang benar, yaitu Yesus Tuhan yang memberikan kebenaran bagi kami, sehingga hidup kami menjadi benar, dan kami bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yes Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang
pergiku. Kasih-Mu kami nikmati, kasih-Mu kami nikmati Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yes Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online pada hari ini yang saya beri tema memperkuat keintiman dengan Tuhan melalui bersaksi. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12 mengatakan demikian. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia telah percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tentu tidak secara kebetulan Tuhan menciptakan kita dan menempatkan kita di muka bumi ini. Dan tidak secara kebetulan juga Tuhan rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Ini yang Tuhan ingin, yaitu Tuhan ingin berbicara kepada dunia melalui kita. Pada saat kita mempercayai Tuhan, menerimanya sebagai Tuhan, dan mengalami mujizat dan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan telah memberikan kepada kita suatu pesan kehidupan untuk dibagikan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9a mengatakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Tuhan tidak hanya mengharapkan kita untuk mempercayainya,
tetapi Tuhan juga mau kita menjadi utusannya. Ia ingin berbicara kepada dunia melalui kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada dunia melalui kehidupan kita? Pada kesempatan ini, kita akan menceritakan 3 pesan penting. Ketika pesan yang akan membawa orang lain untuk percaya kepada Yesus, dan pada saat yang sama, hubungan kita dengan Tuhan pun semakin diperkuat. Ketiga pesan tersebut antara lain, yang pertama, keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan olehnya. Keselamatan adalah kebutuhan yang mutlak diperlukan setiap orang. Namun banyak orang yang kurang memahami arti keselamatan. Mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan keselamatan itu sendiri. Semua manusia pasti ingin memiliki jaminan keselamatan dalam hidup. Dan banyak orang berusaha keras dengan melakukan kebaikan dan amal untuk mendapatkan keselamatan. Ada orang tertentu berusaha untuk selamat dari perjalanan, selamat di dalam pekerjaan, selamat juga di berbagai kesulitan, dan lain sebagainya. Tidak ada arti hidup kalau kita tidak selamat. Itu sebabnya semua manusia membutuhkan keselamatan. Untuk itu, kita harus meyakini bahwa hanya dari Tuhanlah kita akan memperoleh keselamatan. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya tidak dibiarkan begitu saja. Allah pun memelihara, menjaga dan memberkati semua ciptaannya agar selalu mendapatkan kehidupan yang baik. Berbicara tentang keselamatan berarti berbicara tentang karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Olehnya manusia memperoleh pengharapan untuk diselamatkan asal ia percaya kepadanya. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa artinya keselamatan? Yaitu dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman, kutuk, akibat-akibat dari dosa. Keselamatan tidak dapat kita raih dengan kekuatan kita sendiri. Manusia berusaha mengatasi perbuatan dosanya dengan berbuat baik atau beramal dan melakukan dengan ajaran agamanya, dengan harapan dosa-dosanya diampuni dan bisa masuk surga. Perbuatan baik saja tidak bisa menebus dosa-dosa kita dan dijadikan ukuran untuk mendapatkan keselamatan. Artinya manusia tidak memperoleh keselamatan melalui usahanya sendiri. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, kata Titus 3 ayat yang ke-5. Puji syukur, Allah telah menyediakan keselamatan dan jalan sampai kepada surga, yaitu melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Keselamatan adalah anugerah dan pemberian Allah, bukan hasil usaha dan amal manusia. Keselamatan adalah kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh setiap orang. Namun banyak orang kurang memahami arti keselamatan. Mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan keselamatan itu sendiri. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Seorang bapak berkata kepada anaknya bahwa anaknya boleh meminta apa saja kepadanya, tapi satu jenis permintaan saja. Ayahnya berkata, apapun permintaan anaknya, dia pasti akan mengabulkannya. Anak itu bingung menentukan pilihan, permintaan apa yang akan diajukannya. Apakah ia meminta uang? Apakah ia meminta makanan?
Apakah ia pergi jalan-jalan? Apakah juga ia meminta mobil yang dibelikan oleh orang tuanya? Tentu anaknya itu akan meminta hal yang paling penting dan menarik bagi dia. Seandainya kita bertemu dengan seseorang dan berkata kepada kita bahwa dia bisa melakukan apa saja yang kita mau, tetapi hanya satu permintaan saja yang diperbolehkannya, kira-kira apa yang akan kita minta? Permintaan kita sangat tergantung kepada apa yang kita inginkan dan butuhkan. Mungkin kita akan meminta uang karena lagi butuh uang hari itu. Atau mungkin juga kita meminta agar kita sembuh dari penyakit karena kita sedang menderita sakit penyakit tertentu. Atau mungkin kita juga meminta pekerjaan karena kita lagi terdesak dengan satu kebutuhan pekerjaan. Mungkin juga kita meminta umur panjang. Dengar, Allah telah menawarkan hal yang sebetulnya paling dibutuhkan manusia, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan tersebut telah banyak diselidiki oleh banyak orang, dan mereka merumuskan sendiri jalan keselamatan berdasarkan pikiran dan keyakinan mereka. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa keselamatan ada di dalam diri Yesus Kristus. Itulah sesungguhnya kebutuhan utama yang ada dalam setiap orang yang percaya. Ayat di atas menyatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab kalau di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Banyak orang tidak sadar dan tidak tahu sehingga tidak memilih pilihan yang tepat ini. Manusia tidak memilih keselamatan dalam Yesus Kristus karena tidak percaya, karena merasa tidak masuk akal, atau ada alasan-alasan yang lain di balik dari semuanya itu. Kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus, karena bagi kita telah dibukakan dengan jelas satu rahasia keselamatan sebagai anugerah dan pemberian Allah dalam hidup kita. Bahwa kita telah memilih Yesus sebagai jalan keselamatan adalah pilihan yang tepat dalam setiap kehidupan kita. Tinggallah tetap di dalam Kristus. Biarlah kita tetap dengan segenap hati memuji Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang telah menebus kita dari kematian. Praise the Lord. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke-28 menyatakan demikian. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Berikut ini kesaksian dari Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anda mengerti dengan jelas dan pasti hal ini akan direnungkan bukan dengan pembuktian, tetapi dengan kesaksian, khususnya kesaksian dari Allah Tritunggal. Yang pertama, kesaksian Bapa. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kata Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Semua hal yang dapat membuat Allah berkenan ada. Dan melalui anak Allah, itu sinonim dengan Kristus. Maka Kristus mengajar agar bila kita berdoa, harus didasarkan atas namanya. Sebab memang kita hidup bergantung kepadanya 100%. Bahkan di dalam kekekalan juga tidak bisa terpisah dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kesaksian firman. Yohanes menyebut Kristus dengan firman atau logos, di mana Kristus menyaksikan diri sendiri adalah anak Allah. Beberapa orang mencoba mereduksi keunikan dan keunggulan Kristus sebagai anak Allah, seperti yang disejajarkan dengan tokoh-tokoh moral dan agama. Dinilai keberadaannya hanya fiktif.
atau pengakuan yang tergolong menghujat Allah dan sebagainya. Namun Alkitab mencatat rekam jejak Kristus tidak pernah ada cacat celahnya. Apapun yang dikatakan selalu benar. Apapun yang dikatakan dan dilakukan selalu sinkron. Bahkan dia melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Bapa. Seperti membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat yang disembah mereka, mengampuni dosa, dan lain sebagainya. Semua ini membuktikan ucapan Kristus 100% benar bahwa dia adalah anak Allah. Yang ketiga yang saya lihat dalam firman Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang penting adalah menyaksikan tentang Kristus dan karyanya. Hal yang perlu dipahami baik adalah dia adalah satu pribadi, bukan sekedar kekuatan. Maka dia tidak hadir untuk kita arahkan, melainkan untuk mengarahkan kita dan menolong kita memahami kebenaran termasuk tentang Kristus dan karyanya. Betapa pentingnya kesaksian ketiga oknum dari Allah Tritunggal menyaksikan tentang kedatangan anak Allah atau Kristus, sehingga kita mengenal dia dan kita memperoleh keselamatan serta kepastian akan kehidupan kekal dalam kerajaannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Timbul pertanyaan di sana, ibu bapak saudari. Apa yang harus kita lakukan? Alkitab katakan, kita ini rumah dari Roh Kudus. Sehingga apa yang dilakukan oleh Roh Kudus, itulah pekerjaan kita. Yaitu menyaksikan Kristus dimanapun kita berada. Mari kita mulai bersaksi dengan orang-orang yang terdekat kita. Bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan kerabat kita? Bagaimana juga dengan saudara kita? Apakah mereka sudah kenal Kristus dan mendapatkan satu kepastian hidup yang kekal? Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, hubungan yang intim dengan Tuhan. Menjadikan orang Kristen tidaklah cukup membuat serta-merta hubungan kita dengan Allah langsung terjalin dengan akrab. Itu adalah ilusi belaka dan tidak ada sama sekali kebenarannya. Camkan dengan baik hal ini. Dulu ketika memulai pelayanan, sebagian besar jenis pelayanan di dalam gereja saya kerjakan dengan harapan bahwa itu membuat hubungan saya dengan Tuhan terjalin dengan baik dan sekaligus mengenal secara pribadi Allah yang baik. Tetapi semakin banyak terlibat di dalam pelayanan semakin lelah. Terkadang jauh dari damai sejahtera. Bersaksi iya semua dilakukan, membawa jiwa baru hasilnya luar biasa. Tidak perlu diragukan lagi. Tetapi rasanya ada sesuatu yang hilang, membuat mudah menyerah ketika tantangan pelayanan muncul. Persoalan datang dari berbagai penjuru, mengakibatkan ingin meninggalkan pelayanan. Itu terjadi sekitar tahun 1993 yang lampau. Api pelayanannya menyala, tapi hubungan pribadi dengan Allah sangat minim. Kehilangan kasih mula-mula, dan sekaligus kebutuhan yang fundamental, yaitu hubungan pribadi yang akrab dengan Allah jauh. Sebagai contoh, hubungan seorang wanita dengan seorang pria dapat terjalin mesra hingga pada jenjang pernikahan. Tentu saja karena tertanam satu kepercayaan di dalam diri mereka masing-masing. Seorang wanita percaya pada sang pria idamannya, karena ia akan bakal menjadi seorang yang akan melindunginya kelak. Sebaliknya sang pria percaya pada wanita idamannya, karena ia akan menjadi seorang penolong yang setia kepadanya. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan dapat digambarkan seperti itu. Minimal ada 3 hal penting yang saya catat di sini. Yang pertama, yang berkaitan erat dengan kepercayaan. Kalau bukan karena percaya, mana mungkin kita bisa menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Khususnya keadaan saya hari itu. Memang tingkat kepercayaan saya kepada Tuhan
yang sering kali mengalami pencobaan digoyang setiap saat. Karena memang saya berangkat bukan dari Kristen. Iman merupakan perekat kepercayaan antara kita dengan Tuhan. Dan karena itu, dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, diperlukan iman itu sendiri. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan menandakan kalau kita menyerahkan seluruh hidup dan kerja dikendalikan oleh Tuhan itu sendiri. Sebagai contoh yang menceritakan penyerahan diri seseorang karena percaya kepada Tuhan adalah Abraham, yang menyerahkan anaknya dikorbankan kepada Tuhan oleh karena imannya kepada Tuhan. Yang kedua, membangun hubungan dengan Tuhan menuntut pengharapan setiap pribadi yang intim dengannya. Pengharapan itu yang menjadi dasar bagi saya pribadi untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bila pribadi kita memiliki pengharapan, adakah manfaatnya memiliki iman? Tidak. Pengharapan itu harus menempel ketat pada iman saya atau saudara yang ia bangun. Percuma kalau beriman tanpa memiliki pengharapan. Sebab bila pengharapan itu tidak dimiliki sebagaimana iman dapat berfungsi sebagai perekat antara kita dengan Tuhan. Pengharapan itu membuat mata Tuhan tertuju kepada orang yang berpengharapan kepadanya. Di dalam Mazmur 71 ayat yang kelima berkata demikian, sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Tuhan. Ini merupakan perkataan orang yang percaya, yang membangun hubungan yang intim dengan Allah. Yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih, kasihlah yang paling besar di antara mereka. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini adalah kasih. Allah menciptakan alam semesta ini dan segala yang hidup, termasuk manusia di dalamnya, itu adalah kasih. Proses perjalanan panjang sejarah keselamatan Allah pun berjalan dalam bingkai kasih Allah. Tuhan juga meluruskan secara singkat 10 hukum Tuhan, menjadikan 2 hukum kasih yang terbesar dalam hidup manusia, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih harus menjadi bagian dalam roh dan jiwa kita kepada Tuhan. Percuma bila kita memiliki iman dan pengharapan, tapi tak memiliki kasih. Apa untungnya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Lewat kasih karena hubungan yang intim dengan Tuhan, melihat orang yang belum di dalam Tuhan terpanggil dengan sendirinya. Dan ada satu dorongan yang kuat. Lewat belas kasihan Tuhan, kita ingin berbagi kasih Allah yang menyelamatkan untuk orang lain. Pelajaran yang penting yang ketiga dalam kehidupan ini, yang Allah seringkali bicarakan, adalah di dalam Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat yang ke-13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Semua orang ingin memiliki kehidupan yang baik dan tanpa masalah, bukan? Namun sayangnya, selama kita masih hidup di dunia, pasti akan selalu bersentuhan dengan masalah. Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-12, 13 tadi menjelaskan kepada kita ada 4 hal yang Alkitab sarankan, laporkan dalam kehidupan kita,
jika kita ingin hidup yang baik di tengah kondisi dunia yang tidak baik, adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Berjalan menurut tuntunan Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Selengkapnya kita akan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Hal ini membuat kita boleh kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya hari ini, langkah-langkah praktis apa saja yang memperkuat keintiman kita dengan Tuhan melalui bersaksi? Antara lain, yang pertama, saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada hari ini, aktifkan gairah doa kita. Lewat berdoa adalah satu sarana komunikasi yang luar biasa dengan Tuhan. Seseorang yang hidupnya tanpa doa memberi tanda kalau Tuhan itu jauh darinya. Kita dapat merasakan Tuhan begitu dekat dengan kita hanya sejauh doa. Tuhan Yesus sendiri semasa ia berada di dalam pelayan di muka bumi ini, ia membangun hubungan yang intim dengan Bapa yang di sorga melalui doa tentunya. Mengapa seperti itu? Karena dengan berdoa secara pribadi, kita dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tentu saja memperoleh kekuatan dari Tuhan, dan kita menjalani seluruh hidup dan karya kita berdasarkan kehendak Tuhan. Yang kedua yang saya lihat dalam firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan serta kita merenungkannya. Saya tidak henti-hentinya, saya mendorong ibu bapak saudari, kita perlu membaca, menghidupi firman Allah. Selain dari doa, seseorang sangat perlu membaca firman Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak cara Tuhan menyampaikan maksudnya kepada manusia. Dan ada salah satunya adalah melalui firman Tuhan, lewat Alkitab yang kita baca setiap hari. Paulus menyurati jemaat di Filipi, dan ia berkata bahwa di dalam firman Tuhan, kita diingatkan hanya melalui Yesus Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan dengan Roh Kudus, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Sesungguhnya setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan memberi tanda bahwa ia butuh Tuhan yang di dalamnya ingin menyampaikan maksudnya kepada setiap orang yang percaya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam firman Tuhan, ada orang yang bernama Henokh. Ia bergaul karib dengan Allah, bergaul karib dengan firman Tuhan. Ada Elisa juga di sana. Ada Yesaya, ada Yehezkiel, ada Daniel, sanggup memahami rencana Tuhan di dalam hidup pelayanan mereka pada saat itu. Mengapa demikian? Karena mereka hidup dalam firman Allah. Yang ketiga, menjadi pelaku perintah Tuhan. Dalam hidup seseorang yang membangun hubungan yang intim dengan Allah, ia tidak berdoa saja, merenungkan firman Allah, namun harus juga mengimplementasikan yang nyata dari doa dan perenungan firman Allah itu sendiri. Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya bahwa setiap orang yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan tidak saja berdoa dan berhenti pada pemahaman firman Tuhan saja, melainkan ada tindakan konkret pemberlakuan perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang nyata. Seperti apa? Bersaksi tentang Yesus Kristus kepada orang lain yang belum sama sekali mengenal Tuhan. Kesimpulan saya melalui firman yang maha dahsyat ini, mari kita mengisi kehidupan ini dengan bersaksi bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat manusia. Saksikan melalui hidup kita, melalui hidup Anda yang sudah mengalami perubahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karya terbesar
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bumi, karya terbesar dalam hidupku. Yesus, Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Oh Yesus Tuhan, terima kasih, Kaulah yang luar biasa, Kaulah yang hebat, kasih-Mu luar biasa. Kau berikan kami hidup yang kekal, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang selalu memelihara hidup kami, yang selalu berjalan dengan kami. Tiada layak seperti-Mu. Kasih-Mu kami nikmati, kasih-Mu kami nikmati Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya besar
Yesus Engkau bumi, Yesus Engkau bumi. Yes Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati dalam hidup mereka. Satu hal yang kami tahu, ada kegerakan di dalam diri mereka masing-masing, yaitu mereka mencintai firman-Mu. Mereka akan membagikan di dalam gaya hidup mereka masing-masing, yaitu ketika mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka bersama dengan Tuhan. Hidup mereka, ada banyak orang yang melihat dan ingin mengetahui setiap apapun yang terjadi atas kehidupan kami, ya Allah, bahkan kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bahwa Yesus Kristus itu hidup dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa menyerahkan rumah tangga mereka, menyerahkan usaha mereka, menyerahkan bisnis mereka, menyerahkan juga masa depan mereka, menyerahkan juga untuk apa yang menjadi keperluan dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Berdoa, biarlah hidup mereka adalah hidup yang mencintai dan mengasihi Allah dan mengenal secara intim Allah yang hidup itu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.